Jadi ini masyarakat paling agamis, tapi masyarakat paling ya suka judi online. Itu aneh. Dan makanya kita ini memang sekarang ya tantangan kita luar biasa. Orang itu kan perlu kita ketahui. Ya, ini edukasi kepada kita juga masyarakat. Judi itu dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran itu namanya maisir. Maisir. Yasaro, yaisiru. Terus ada maisirun. Maisir. Maisirun. Maisirun itu dari kata yasaro, yasiru. Artinya mudah. Jadi judi itu memang paling mudah mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Nek menang. Iya, nek menang. Tapi juga judi pula itu paling mudah seseorang bangkrut. Ya. Jadi maisir itu kan judi. Maisir itu artinya mudah. Makanya orang itu, mindset masyarakat itu adalah pengen mudah golek duit, pengen mudah kaya, mudah cepet kaya. Itu mindset masyarakat itu. Jadi sehingga pekerjaan para Gen Z itu, ya orang anak-anak kita yang kelas caca SMA itu, mereka itu pokoknya nyambut gawe itu sing bungson, orang duit mlebu dhewe, mulai terus akhirnya rame-rame dong gawe konten lah. Sehingga karena apa? Itu pekerjaan yang paling menurut ya bukan hanya mereka, mungkin kita juga. Dan gawe konten mau terus jadi viral, terus dia orang yang terkenal, duit mlebu dhewe bentino. Apalagi kalau sudah wah itu followernya 10 juta, wis dihitung berapa, sebulan bisa 100 juta, terus itu menjadi obsesi banyak anak-anak muda, ya. Dan itu ya termasuk tadi, makanya terus jadi game online, terus sidik lagi judi online, itu kan memang ya 9-12 ya, bukan 11-12 tapi 9-12. Artinya apa? Ya memang orang itu memang kenapa? Karena pengen cepat, pengen mudah. Makanya maisir itu adalah artinya mudah. Seseorang pengen mudah, cepat kaya dengan cara judi online. Dan itu ngeri loh ya. Datanya itu, saya kemarin baca Solo Pos bahwa sampai bulan Juni transaksi judi online itu 600 triliun. 600 triliun. Wih, seperempat lebih APBN kita. Ngeri. Jadi tingkat, makanya kenapa pusat data nasional itu jebol? Itu kan kalau kita orang nalar sederhana itu kan bar situs judi online ditutup, kan itu ditutup ya. Nah mereka pemerintah itu menutup itu kan oleh Satgas judi online. Kemudian ya benernya ngamuk deh. Ngamuk, ini sumber pendapatan cepet biaya betul. Yo ngamuk jelas yo. Mulai terus akhirnya sekolah jalan dipaten di sisi. Kacau lah kita. Benar-benar kacau. Orang cari paspor nggak bisa, ini nggak bisa. Karena apa? Data online, data pusat data nasional yang itu data-data nasional itu terkait dengan banyak sekali dengan urusan negara. Ada KTP, ada macam-macam itu, nggak bisa jalan. Kenapa seperti itu? Ya sebelumnya kan judi online ditutup situs-situsnya, lah bandarnya ngamuk, ya mereka ini jago IT semua. Nah, artinya apa? Jadi gini, maisir tadi, maisir itu jelas haram, ya. Was'aluna 'anil khamri wal maisir qul fi ma'ithmun kabir wa manafi'u linnas, kata Allah. Mereka bertanya tentang minuman keras dan maisir dengan judi online atau judi pada umumnya. Qul fi ma'ithmun kabir wa manafi'u linnas, ketahuilah ngono kuwi jan enek manfaate. Enek manfaate. Manfaate apa? Manfaate judi yo mau sing menang do untuk untung. Wa manafi'u linnas wa ismu ma'akbar min nafi, tapi ketahuilah dosanya itu lebih besar dari
manfaatnya. Nah, artinya apa? Jadi saudara sekalian, kita, lembaga kita yakin 100% bahwa ini adalah halal. Itu pertama. Kemudian teruslah diilmui, terus kita belajar online lah, lewat HP, lewat apa yang itu, kita terus update pengetahuan kita. Dengan seperti itu, kita yakin, terus kita kerja keras, insya Allah dengan seperti itu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang begini ya, belajar dari BSI itu kan sekarang lagi sewat kan, karena dana Muhammadiyah yang konon 13 triliun yang itu mau diambil, itu kan keras model gaya Muhammadiyah. Itu kalau itu terjadi beneran, itu kan betul-betul mengerikan, bisa kolaps. Nah, makanya dari situ tadi warning kita untuk kita bersama bagaimana hal-hal seperti itu tidak terjadi. Karena ketika tetangga kolab, ada BMT tadi yang bus tadi ya, yang lebih senior, lebih besar, lebih apa, ternyata kolab, itu kan masyarakat juga akan sering gebiah-gebiah. Woi, macam BMT, itu masalah, itu nah, dari sini berarti kita kan tugas berikutnya, kita meyakinkan masyarakat bahwa kita ini clean, kita aman, dan kita seperti biasa gitu. Sehingga kita akan terus berjalan. Karena tanpa itu nanti juga kemakan juga masyarakat. Bukan hanya lembaga keuangan seperti BMT, kan sampai bulan sekarang, apalagi sekarang bulan Juli ya, itu BPRS itu yang sudah ditutup oleh OJK itu ada 7. Di Solo Raya ada 2 BPRS, dan itu tidak karena kata OJK semuanya karena moral hazard, karena memang orang dalam, ada kredit fiktif, ada semacam-macam, pokoknya kenakalan pegawainya, kenakalan pengurusnya, bukan orang luar, tetapi kenakalan pengurusnya, kenakalan pegawainya, yang itu akhirnya ditutup, yang merugikan masyarakat luar biasa. Nah, kita tentu tidak ingin seperti itu, karena ini amanah mas umat yang luar biasa. Data kan ada 16.000 anggota, itu kan amanah mereka semua dititipkan kepada kita. Maka go syariah dalam jargon kita itu bukan basa-basi, tapi itu real dan kita perjuangkannya. Sehingga dengan seperti itu kita akan bukan hanya mendapatkan ujroh, dapat fee, dapat gaji, tetapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakin itu halal lembaga kita. Adapun tadi ada bulan haram, tanah haram, itu artinya suci. Ya, tanah suci, bulan suci. Tadi disediakan bulan suci ada 4, yang salah satunya adalah Muharram. Dan di Muharram itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi itu pada puasa di tanggal 10. Itu puasa kuwi. Ini menguasai lepasnya Bani Israel dan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nanu aku, kita lebih berhak untuk memuasai Musa. Karena apa? Ya karena Musa itu sama ajaran dengan kita daripada orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa Asyura atau tanggal 10 itu. Tapi ben rodok beda dengan orang Yahudi, maka kemudian ditambah yang ke-9. Nah, dan cerita tentang Fir'aun, Musa itu luar biasa. Nanti ya suatu saat akan saya sampaikan bagaimana tipologi Musa Fir'aun itu terus akan bergulir, akan terjadi di momen yang berbeda termasuk hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini ujung akhir 1445 Hijriah dan ini menjelang bulan haram. Lah momentum ini yang kita kembali untuk refresh ilmu kita tentang muamalah, refresh tentang keyakinan tentang kehalalan apa yang kita lakukan, dan tentu terus diupdate ilmu kita tentang muamalah ini, sehingga kita memang berharap bahwa dengan berjuang di lembaga ini
kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, bedanya orang iman dengan orang yang tidak iman begini. Orang yang beriman itu kondisi apapun bisa mendapatkan pahala. Namanya orang melarat, orang diopo-opo. Itu plus sabar, dia mendapatkan pahala. Artinya apa? Dia bisa menjadi wali karena kesabarannya. Ya, wali itu kekasih Allah. Jadi wali itu kekasih Allah. Nah, wong Jogja bilang jape mete, bolo diri. Gusti Allah itu bolo diri. Karena apa? Kekasih Allah. Nah, Gusti Allah bolo diri. Aku bolone bagus. Kan bolo diri. Bolo diri kan enak wae. Apa enak bolo diri? Lah wali Allah itu bolone Gusti Allah. Orang sabar. Nek sabar kayak gimana? Kuwi mesti sabar. Sabar. Nek ra sabar ya sombong. Lho wong melarat kok sombong? Oh, banyak. Oh. Urip reposo ini iki nek ora aku ora ana sing kuat. Lho ngono iki. Ya. Jadi wis melarat, kuwi sombong juga. Banyak kita temui banyak loh ya. Ibu juga galak ini. Aku ora kuat. Jadi melarat plus sabar itu menjadi wali Allah. Ya, jadi melarat plus sabar ditambah sabar aja itu menjadi wali Allah. Kaya plus ya sedekah bersyukur itu dia juga bisa menjadi wali Allah. Lah itu kan dicontohkan oleh para nabi. Ada nabi yang melarat, sakit-sakitan, korengan, belek macam-macam. Itulah Nabi Ayub. Berpuluh tahun, tapi dia sabar, maka dia menjadi kekasih Allah. Dengan kesabarannya, bukan penyakitnya loh ya, dengan kesabarannya. Tapi ada orang yang kaya raya yang bisa nama mantikut toili. Aku bisa ngomong dengan manuk, dengan siapapun, aku bisa tahu. Dan dia sombongnya itu bukan sombong kemakitan. Ini semua aku diajari oleh Allah. Aku ngerti bagaimana itu semut bicara. Aku ngerti bagaimana para burung-burung bicara. Aku tahu semua dan mereka semua saya jadikan tentaraku. Iya itu dia untuk menunjukkan bahwa nikmat Allah kepada aku itu besar sekali. Maka dia katakan, ada min fadlil rabbi. Lihat dulu nih anak sekolah nampur. Iki kabeh yang ngomong Gusti Allah. Guru memuji aku syukur atau kufur. Itu menjadi wali Allah karena kekayaannya. Itulah Sulaiman. Ya, Sulaiman. Ada lagi orang yang buatan, ya Nabi dikasih kenikmatan Allah buatan apa? Iya, itulah Yusuf. Iya, Yusuf itu buatannya kabeh iki dikumpulke dari siji kalah ya. Iya, Yusuf itu manusia paling ganteng. Sekarang mak bisa bayangkan, saking melongone, saking terkajubnya, bukan hanya ngeliler. Tapi apa? Itu kan cek ngetes bagaimana gantengnya Yusuf. Itu kan semuanya dikasih apel atau mangga atau pokoknya buah yang harus diuncai. Terus masing-masing dikasih pisau. Yusuf kan metu. Wah. Terus dong ngirisi dirijine dhewe ora krasa. Coba bayangin, ngirisi dirijine dhewe ora krasa mergo nonton gantenge Yusuf. Itu kan gantengnya setengah langit. Ya, artinya apa? Tetapi gantengnya kayak gitu, Yusuf bisa jadi wali juga, bisa jadi kekasihnya Allah. Jadi walaqad hamma bihi wa hamma bihi laula ar-rahmana rabbi. Apa kata Yusuf? Ketika digoda oleh permaisuri raja si Zulaikha, jane aku ki wong lanang, aku yo pengen koyo ngono kuwi. Pengen. Wah, aku ki lanang tenan. Ning laula ar-rahmana rabbi. Seandainya aku tidak melihat burhan petunjuk Allah, wah kuwi wis koyo ketua KPU kuwi padha. Berarti nganggo nggodho barang iki wis malah dijak ya. Malah dijak. Aku ki wong lanang, tapi laula ar-rahmana rabbi. Seandainya aku tidak melihat petunjuk Allah, ya aku akan seperti orang-orang biasanya. Artinya apa? Karena dia bisa menahan nafsu itunya, dia bisa menjadi wali Allah. Jadilah nabi.
Itu Yusuf. Artinya apa, Bapak Ibu? Apapun kita ini sekarang berjuang di BMT, kita bisa menjadi wali Allah karena apa? Karena kita berjuang menyebarkan syariat Allah berupa muamalah ini. Itu loh maksud saya. Iya. Kalau kita menjadi wali Allah, jangan bayangin wali Allah itu sing bangsa sing iso mabur, ora. Kita kan sering wali Allah itu koyok wali songo, enggak. Kita semua ini bisa menjadi wali Allah, kekasih Allah sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kalau jenengan mau di bojo galak, alhamdulillah sabar. Wah, bisa jadi wali bojo Allah. Kekasih bojo Allah. Wah, ini orang yang wah ini surah benar kacau ke wae, wah. Gagal seperti wali. Jadi kita posisi apapun bisa menjadi wali Allah, kekasih Allah dengan cara ini. Maka ayo kita jadi kekasih Allah lewat berjuang di lembaga keuangan ini. Karena apa? Karena tadi masyarakat itu abe, orang gagas halal haram. Sementara kita ini sing gagas ini harus halal, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, itu artinya apa? Kita bisa menjadi kekasih Allah dengan perjuangan di lembaga ini. Makanya perusahaannya orang basa-basi kita mana? Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi ujung tahun